Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah yang berjudul Menggapai Ridha Allah. Mari kita ikuti bersama. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala azza man qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat yang tak terhingga, baik nikmat Islam, iman maupun nikmat kesehatan. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in serta umatnya yang selalu mengikuti sunnahnya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Menggapai ridha Allah merupakan tujuan utama, karena setiap amalan-amalan yang dilakukan seseorang tidak akan diterima jika amalan tersebut tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menggapai ridha Allah, seseorang harus beriman, sebab Allah tidak meridhai amalan-amalan orang kafir. Tidak hanya beriman saja, setiap amalan orang beriman akan diterima jika amalan-amalan tersebut diiringi dengan keikhlasan dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, Rasulullah diutus di muka bumi sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik untuk seluruh umatnya, sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang baik merupakan pondasi orang beriman untuk melakukan amal soleh. Karena terwujudnya amal soleh hanya dengan akhlak yang baik. Menurut Ibnu Qayyim, akhlak yang baik adalah berderma,
tidak menyakiti orang lain, dan tangguh menghadapi penderitaan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, karena manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa amal sedekah itu pahalanya akan terhapus jika diiringi dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Begitu juga dengan perbuatan riya, yaitu perbuatan yang menampakkan amal baiknya kepada orang lain dengan mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan ridha Allah. Hal ini jelas bahwa orang tersebut tidak memiliki akhlak yang baik. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, dengan akhlak yang baik akan mewujudkan tazkiyatun nafs, yaitu pensucikan diri dari akhlak yang buruk. Tazkiyatun nafs memiliki peran penting untuk mendorong diri kita kepada taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita dapat menggapai ridha Allah. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Di antaranya adalah memiliki akhlak yang terpuji, baik akhlak terpuji terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, banyak orang salah kaprah dalam mengkategorikan akhlak terpuji. Mereka beranggapan bahwa akhlak terpuji hanyalah terhadap sesama manusia, sedangkan akhlak terhadap Allah terabaikan. Di sini akan kami paparkan bagaimana akhlak kita dalam bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena hal ini merupakan suatu kewajiban untuk kita laksanakan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak mulia dalam bermuamalah terhadap Allah Azza wa Jalla mencakup 3 perkara. 1. Mengambil kabar-kabar dari Allah dengan cara membenarkannya. Yang kedua, mengambil hukum-hukum Allah dengan cara menerapkan dan melaksanakannya. Yang ketiga, menerima takdir baik dan takdir buruk dari Allah dengan ridho dan sabar. 3 hal inilah yang menjadi pusat berputarnya sikap akhlak mulia kita terhadap Allah. Mari kita kupas satu persatu secara jelas dan gamblang. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah,
Pembahasan pertama, mengambil kabar-kabar dari Allah dengan cara membenarkannya. Tidak diragukan lagi akan kebenaran kabar dari Allah. Semua tertulis dalam kitab yang akan selalu Allah jaga sepanjang masa, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak hanya sebatas pada Al-Quran saja, karena Allah telah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad berupa sunnah-sunnahnya atau biasa disebut dengan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah bukan semata-mata perkataan beliau penuh hawa nafsu, melainkan wahyu yang datang dari Allah untuk nabinya. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketahuilah bahwa kabar yang datang dari Allah adalah berdasarkan ilmu, karena Allah adalah zat yang paling benar perkataannya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah orang yang paling benar perkataannya daripada Allah? Konsekuensi kita setelah membenarkan perkataan Allah berupa kabar, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya, membelanya, serta memperjuangkannya. Adapun contohnya adalah kabar akan huru-hara hari kiamat yang luar biasa dahsyatnya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju pada Rabb-Nya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila Allah berkehendak mendatangkan hari kiamat, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Pada saat itu berguncanglah seluruh bumi, dan gunung-gunung terangkat dari tempat-tempatnya kemudian saling berbenturan. Berguncangnya bumi dan bergeraknya gunung-gunung menandakan bahwa telah terjadi gempa dahsyat yang menghancurkan seluruh yang ada di permukaan bumi, termasuk manusia yang berdiam di atasnya. Begitu juga pada surat Al-Kahfi ayat 47, Allah berfirman, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum walam nughadir minhum ahada. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Inilah salah satu contoh kabar dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran tentang dahsyatnya hari kiamat. Suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Pembahasan kedua di antara akhlak yang mulia dalam muamalah kepada Allah adalah mengambil hukum-hukum Allah dengan cara menerapkan dan melaksanakannya. Barang siapa yang menolaknya, maka ia termasuk manusia yang memiliki akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menolak secara alasan meremehkannya atau sombong untuk mengamalkannya atau bahkan mengingkarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada hambanya tentang kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban ini bukanlah suatu amalan yang berat bagi hamba-hambanya yang berakhlak yang baik kepada Allah, karena mereka melaksanakannya dengan keikhlasan untuk menggapai ridha Allah. Dan sebaliknya, kewajiban ini akan menjadi suatu amalan yang berat bagi hamba-hambanya yang memiliki akhlak yang buruk kepada Allah, karena mereka melaksanakannya untuk mendapatkan pujian manusia. Oleh karena itu, kita sebagai mukmin sejati hendaklah menerima hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dengan penuh keridhaan, lapang dada, kepatuhan, serta ketaatan. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Pembahasan ketiga di antara akhlak yang mulia dalam bermuamalah kepada Allah adalah menerima takdir baik dan takdir buruk dari Allah dengan keridhaan dan kesabaran. Allah telah menetapkan takdir baik dan buruk kepada hambanya dalam Lauhul Mahfuz, dan telah kita ketahui bersama bahwa Allah juga telah menetapkan takdir hambanya. Tidak semua sesuai dengan keinginan dan harapan setiap hamba. Contohnya adalah musibah yang menimpa seseorang berupa meninggalnya anak atau orang yang dia sayangi. Secara fitrah manusia tidak ada seorang pun yang menginginkan anaknya ataupun orang yang dia sayangi meninggal dunia. Disinilah letak keimanan seseorang yang sedang diuji dengan takdir yang buruk. Seberapa kuat keimanan seseorang dengan ujian tersebut, disitulah tanda kesabaran dan keridhoannya sebagai bentuk realisasinya akhlak yang baik dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang apa yang Allah berikan untuk kita tidak semua sesuai dengan yang kita harapkan, namun tidak jarang juga begitu banyak nikmat dan keinginan kita Allah berikan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Oleh sebab itu, hendaklah kita sebagai mukmin yang memiliki akhlak yang baik dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dapat bersabar dan ridho dengan ketetapannya. Tidaklah Allah berikan ujian untuk hambanya, melainkan terdapat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya bagi hamba yang pandai menggunakan akal sehatnya serta pandai bersyukur dan bermuhasabah diri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, wabashiris sabirin wal alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sahabatku semuanya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwa akhlak yang baik itu tidak terbatas pada sesama manusia, sehingga tidak diterapkan ketika bermuamalah kepada Allah Sang Pencipta. Tentu ini pemahaman jauh kurang sempurna, karena akhlak yang baik terhadap sesama saja harus diterapkan, apalagi terhadap Allah.
tentu menjadi suatu kewajiban yang wajib diterapkan oleh setiap manusia. Demikianlah tausiah pada kesempatan hari ini yang berjudul Menggapai Ridha Allah. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkenan menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.